Ya, kita minta Ibu Yulia mimpin dalam doa. Ibu Yulia, apakah bisa mimpin dalam doa? Atau Ibu Widya? Ya, kalau enggak buat Pak Mulyato. Pak Mulyato bisa? Baik, kita berdoa, Bapak Ibu. Silakan, Pak. Halo? Oke, ya, baik. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini kembali kami berjumpa di dalam kuliah kami bersama dengan dosen kami, Bapak Junior Silalahi. Kiranya Tuhan menolong kami, terlebih dosen kami, Pak Dr. Silalahi, dengan hikmat bijaksana untuk boleh mengajar kami, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan yang baru, yang belum pernah kami dengar, yang belum kami pahami sepenuhnya, sehingga kami boleh diperlengkapi pada sore hari ini. Kami dan teman-teman kami yang sudah join maupun yang belum join, Tuhan juga memberkati, berikan konsentrasi yang baik, sehingga kami boleh menerima pengajaran pada kesempatan ini. Waktu sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak Amin. Pak Mulyato. Iya, baru Ya, kita mempelajari tema yaitu Tuhan adalah gembala. Jadi Bapak Ibu sudah pasti dengar Tuhan adalah gembala, tapi kita coba perhatikan lagi berdasarkan kitab Yeskel. Ya, ciri-ciri berdasarkan kitab Yeskel, gembala itu adalah menuntun domba-domba, ya, menuntun domba-domba dalam konteks simbolik di mana memang bangsa Israel adalah bangsa yang hidup dari peternakan, ya. Konteksnya mereka memang sangat terbiasa dengan peternakan domba-domba dan Tuhan digambarkan sebagai gembala. Dan kemudian kalau diaplikasikan bagi kita hamba-hamba Tuhan, maka kita disebut Tuhan adalah gembala, ya. Nah, saudara-saudara, maka kita menjadi imitator. Kita menjadi imitatornya Tuhan, ya, yang adalah gembala. Imitator itu adalah peniru. Yang kita tiru itu adalah Tuhan di dalam konsep penggembalaannya, ya. Bukan konsep-konsep yang berasal dari dunia. Seringkali kita perhatikan banyak orang itu mempraktekkan justru praktek-praktek pengembalaan yang dari dunia, yang sebenarnya jujur bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini menuntun, ya, menuntun ibarat seperti benar-benar gembala menuntun domba-dombanya kemana? Ke air yang tenang, ya, itu dalam Mazmur 23, ya. Dalam Yeskel pun sama, ya. Ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu dalam pengertian penggembalaan, jangan sampai domba tersesat dan saat domba tidak tahu pulang, maka dia akan terancam nyawanya. Terancam nyawanya akan menjadi korban dari serigala. Ya, korban dari serigala, dia akan dimakan oleh serigala. Dan kemungkinan kalaupun tidak dimakan serigala, dia akan tersesat dan sangat sulit dicari. Nah, kalau menggambarkan ini dalam pengembalaan, tentunya ini juga sangat aplikatif kepada jemaat. Jadi Bapak Ibu, di dalam kekristenan, ya, banyak domba-domba yang tersesat. Domba-domba yang tersesat yang membutuhkan tuntunan. Tuntunan dari gembala.
tuntunan itu bukan hanya sekedar apa ya, konsep-konsep, tidak. Tuntunan itu bukan sekedar teori-teori. Anda boleh baca buku banyak, boleh. Tetapi masalahnya adalah Anda jadi tuntunan enggak? Jadi panutan enggak? Nah, itu masalahnya. Ya, jadi panutan enggak hidupnya, pola hidupnya jadi panutan enggak? Ya, kalau tidak jadi panutan, mau Anda tahu banyak teori pun enggak bakal bisa. Ya, tidak akan berhasil itu. Karena hidupnya benar-benar tidak dipulihkan. Saya jelaskan kemarin ya bagaimana uh, fenomena atau juga euforia penggembalaan ya zaman sekarang ini sangat besar. Ya, orang profesional itu banyak sekali ikut terjun dalam penggembalaan. Saya selalu katakan nggak salah, ya, nggak salah, boleh-boleh aja. Tetapi ingat, apakah hidupnya sudah dipulihkan atau belum? Ya kan? Saya perhatikan justru banyak orang yang tidak dipulihkan sama sekali. Yang penting bisa punya modal, punya channel ke organisasi, punya modal, fasilitas, sarana prasarana, bisa mengundang siapa banyak orang, ya jadilah dia. Ya, undang artis, habiskan jadi gembala. Nah ini bukan menjadi panutan gitu loh. Ya, tidak akan menjadi panutan dan tidak akan pernah berhasil itu, Bapak Ibu. Nah ini yang saya sebutkan tadi bahwa menuntun domba-domba bukan sekedar hanya tahu teori-teori, tetapi memang dia juga harus tahu bahwa dia adalah menjadi panutan di mana dia yang akan ditiru, ya, karena dia menuntun domba-domba itu. Sangat ironis kalau misalnya akhir-akhir ini kita mendengarkan ya pelecehan seksual, pedofilia, kawin cerai, gembala loh, ya, KDRT, ya, sikut sana sikut sini, dan bahkan ada yang ya kehukum ya ayah anak dan orang tua ya saling gugat menggugat di hukum. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Nah, jadi nggak main-main loh Bapak Ibu. Kalau teori kita banyak tahu. Ya. Oh, saudara baca teori mau banyak tahu. Tapi pertanyaannya, ya benar nggak kita benar-benar memahami? Ya kan? Benar nggak kita layak? Nah, atau paling paling mantap tuh itu. Layak nggak kita jadi gembala? Nah, gitu ya. Kita bisa nggak jadi panutan? Nggak mudah. Nggak mudah jadi panutan. Kenapa? Karena kita duluan harus dikerat hatinya. Ya, kita duluan harus benar-benar hidup kita dipulihkan. Ya, kalau hanya sekedar identitas kita gampang. Kenal dengan pimpinan sinode, kita bisa ditabiskan. Punya duit, kita bisa ditabiskan. Ya, punya fasilitas kita bisa. Tapi apakah kita dapat menuntun domba-domba? Nah, itu masalahnya. Apakah kita benar-benar mampu ya menjadi panutan domba-domba itu? Hidup kita yang akan domba lihat menjadi panutan. Nah, itu penting Bapak Ibu. Makanya jangan heran banyak sekali jemaat akhir-akhir ini gereja bertambah. Nah, perhatikan ya. Fenomenanya adalah gereja bertambah banyak, pertobatan minim. Jiwa yang dimenangkan minim. Dan kemudian Bapak Ibu coba perhatikan, begitu banyak yang justru ya akar pahit ke gereja. Ya, memang apa ya? Ironis ini. Banyak orang yang kecewa. Ya, akar pahit. Kemudian melihat gembala ya tadi seperti yang saya katakan, kasus moral tadi ya. Kasus moral ini, moral ini, moral ini. Wah, itu mengerikan. Nggak mungkin jadi panutan. Tidak akan bisa menuntun domba-domba. Nggak bakal bisa. Ya. Jadi kita nggak jangan jadikan alasan oh Daud jatuh
Ya kan, Abraham bla bla bla, itu banyak sekali juga memang gitu. Tetapi sesungguhnya kita hidup kita belum jadi panutan. Ya. Yang berikutnya, ya, melepaskan domba dari gembala yang jahat. Nah, ini penting. Jadi peran kita adalah melepaskan domba dari gembala yang jahat. Tuh, bayangin loh. Bapak Ibu percaya nggak bahwa saat-saat ini banyak jemaat yang digembalakan oleh gembala yang jahat? Nah, ini pertanyaan pertanyaan kayak apa gitu, tapi kayak benar nggak sih? Nah, berdasarkan Yeskiel 34, bagaimana? Mungkin dimulai dari Ibu Riani atau Pak Mulyoto, silakan. Bapak Ibu percaya nggak bahwa saat-saat ini ya ada domba-domba ya yang digembalakan oleh gembala yang jahat? Silakan Pak Mulyoto atau Bu Rani, silakan. Riani ya. Atau Pak Andra, silakan ya. Ini banyak tutup off cam ini. Ada Pak. Ada Pak. Masih di jalan, Prof. Ya, 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 ya. Ya, kalau menurut saya sih apa yang tadi disampaikan sama Bapak itu kalau kita melihat dari segi pengembalaan adalah meneladani apa yang Tuhan lakukan sendiri. Eh, Memang Alkitab sudah banyak sih memberikan sebuah contoh ya, ayat-ayat dan sebagainya. Namun Iya. pada saat pelaksanaan kadang-kadang kita mungkin tidak seperti yang Alkitab harapkan gitu ya. Itu dia. Kadang-kadang kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya Pak ya. Seperti itu. Bukan sekarang kita bukan masalah menyenangkan semua orang, Pak, tapi teladan hidup dulu, Pak. Teladan hidup ya. Ya, Iya iya, sih Pak. Kalau bicara tentang teladan hidup pasti kita harus. berupaya apa namanya semaksimal mungkin ya Pak ya. Karena harus, Pak. Mungkin dari saya itu dulu. Saya sambil ini Pak ya, sambil ada di jalan, sebentar lagi saya sampai rumah. Oke, baik, baik. Ya. Ya, jadi teladan hidup tuh harus gitu ya. Ya, harus. Kenapa? Masalahnya lagi gembala. Nah, itu dia. Jadi menarik memang ini. Nah, Bapak Ibu, teologi penggembalaan itu kan sebenarnya praktik gitu ya. Praktis. Teorinya sebenarnya kalau kita baca ya, Bapak Ibu, kalau baca teori penggembalaan itu kan kita dapat mudah mengerti. Gampang mudah mengerti. Nah, praktiknya. Jadi penekanannya itu di dalam praktik. Karena dia berkaitan dengan spiritualitas dari gembala itu sendiri. Ya, spiritualitasnya yang ditekankan. Nah, demikian juga Bapak Ibu, bukan sehebat apa Bapak Ibu tahu doktrin, enggak. Saya juga udah pernah bahas, begitu banyak orang yang memahami doktrin teologi, ya, akademisi, tetapi dalam pengembalaan juga justru Tuhan lebih panggil dalam dunia akademik, tetapi bukan pengembalaan, ya kan? Tetapi dalam pengembalaan ini kan justru banyak yang ditekankan apa? Ya, spiritualitas keteladanan hidup. Ya, sehingga memang bukan hanya sekedar teori, karena teori gampang sekali. Ya, Bapak Ibu kalau baca teori gampang, ya, tetapi pertanyaannya adalah dapatkah kita benar-benar menuntun domba jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan itu. Nah, sehingga ternyata dalam Yeskiel 34 ada ya, ada domba-domba itu di tengah-tengah gembala yang jahat. Bayangkan domba. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam Alkitab katakan melepaskan domba dari gembala yang jahat. Melepaskan domba dari yang jahat ini konkretnya bagaimana? Ya kan? Bagaimana konkretnya yang kita bisa lakukan? Nah, ini pertanyaan penting bagi kita. Iya, kalau ini maaf
PT Ein Sinergi, boleh tahu namanya siapa? Kalau boleh diganti namanya, Bapak Ibu. Boleh tahu? Melepaskan gembala yang jahat itu ya pindahin dia aja, Pak. Bagaimana Bu Yulia? Silakan. Melepaskan gembala yang jahat itu ya pindahin dia aja. Pindahin Arti dombanya. pindahin dia artinya bukan gembalanya, ganti gembala yang baru. Kalau gembalanya jahat. Ah, kalau beda Jadi organisasi bagaimana, Bu? beda organisasi maksudnya gimana, Pak? Ya, misalnya, Kan misalnya dia di gereja kami. iya, kalau Kalau beda memang dia organisasi, jahat, beda organisasi maksudnya. ya, organisasi Kalau di kan gereja banyak. kami, Pak, ya, kalau di gereja kami, Pak, ada gembala yang dinilai tidak baik, Pak. Ya, dia didisiplinkan, Ya, tidak dulu pegang jemaat. ya itu kan gampang kan, Bu? Karena Kalau satu dia organisasi. digembalain. Dianya yang digembalain, Pak. Iya, karena satu organisasi kan, Bu? Iya. Kalau beda organisasi, Kalau beda organisasi, ya, misalnya dia di satu organisasi dia didisiplinkan, maka yang terjadi yang harusnya misalnya dari satu gereja sinodenya mengirim surat ya, ke misalnya ke PGI, kalau dia di bawah PGI untuk kasih tahu bahwa gembala ini lagi kena disiplin, nggak boleh dulu diberi kesempatan untuk apa sih bawa firman atau apalah, karena dia sedang disiplinkan. ya. Kalau beda organisasi, tantangannya berbeda lagi. Ya, kalau dalam satu organisasi Ibu bilang tadi, ya, paling melaporkan ke pusat agar orang ini begini-begini. Tetapi kalau beda organisasi, nah, oke. Oke, Recording in progress. silakan Bu Widya atau siapa? Silakan. Bagaimana? Bagaimana caranya melepaskan domba dari gembala yang jahat? Dia dilarang lah ya Pak, dia dilarang untuk menyampaikan firman atau mimpin-mimpin. Pak Andra tadi di luar ya? Iya, Pak Irianto, apakah bisa berinteraksi? Ini Bang Ben Ya, terima kasih. diinfokan ke PT EIN supaya ganti namanya, Bang. Ganti nama Ya, orang gitu. Iya, supaya enak lah. Siap, ya. siap. Pak dosen, Ya, di gereja kami pernah terjadi demikian. ya, Ada oke lah istilahnya Bapak gembala yang jahat. Dia bukan saja didisiplinkan, tetapi dia diberhentikan dengan tidak hormat. ya, Hak kependetaannya dicabut. cabut. Iya, bisa. Itu yang terjadi. Hak kependetaannya dicabut. Berarti itu karena satu sinode Ibu ya, satu organisasi itu yang saya sebut tadi. Iya, satu organisasi tetapi karena kita di bawah PGI, itu sudah ditembuskan ke PGI, PGI menembuskan ke gereja-gereja yang sinode-sinode yang lain. Iya, tapi kalau beda organisasi kan tidak ada hak, Ibu. Tapi dia di bawah Iya. PGI, oke benar Pak. Tapi kalau dia di bawah PGI, maka gereja-gereria yang ada hampir 80 sinode di bawah PGI itu tidak akan pakai dia. Ibu harus tahu PGI itu tidak mencampuri organisasi gereja. Bukannya Pak, kita kan di bawah sinode Pak. Nah, sinode Jadi yang di bawah PGI maksud saya, sorry, di bawah PGI. iya, Jadi misalnya ada pendeta yang dia didisiplinkan, dia dicabut hak kependetaannya, kita pemberitahuan ke PGI dan PGI membuat surat kepada sinode-sinode yang lain yang kurang lebih ada 80 itu sebagai
pemberitahuan bahwa ini hak kependetaannya dicabut. PGI tidak mencampuri organisasi, Bu. Itu tidak pernah ada sejarahnya PGI mencampuri organisasi. Ya, Begitu ya, Pak? ya, PGI tidak mencampuri organisasi, Bu. Ya, yang mencabut gereja lokal, sinode lokal. Betul, betul. Ya, dan PGI tidak berhak untuk mengeluarkan surat tertentu nama tersebut kepada anggota-anggota yang lain. Itu sudah mencampuri organisasi namanya. Oh, dia bukannya mengirim surat ya pemberitahuan gitu, enggak ya, Pak? Enggak Saya boleh, Bu. berpikir dia pemberitahuan bahwa pendeta ini hak kependetaannya dari Sinode GKO telah dicabut. Enggak. Ya, hanya Karena GKO saja. berdasarkan surat dari kami. Hanya GKO saja yang Oh, mengeluarkan surat. PGI tidak berhak oh. mengeluarkan surat, Bu. Enggak boleh. Gitu ya, Pak. Bahkan mencampuri urusan gereja lokal pun PGI nggak berhak. Oh. Ya, begitu, Bu. Tidak berhak. Berarti dia sudah dicabut hak kependetaannya, dia masih bisa melayani di luar sinode GKO. Misalnya saya GKO ya, Pak. Ya, Dia bisa melayani di luar sinode GKO gitu ya, Pak? bisa, tergantung dari sinode yang menerimanya. Padahal dia sudah tidak pendeta. Karena kan yang mentabiskan sebagai pendeta adalah dari GKO. Kependetaannya sudah dicabut. Iya. Dia bisa diterima di sinode yang lain. Dengan syarat, Oh, begitu. ya, dengan syarat sinode tersebut. Oh, begitu ya, Pak. Iya, Bu. Iya, memang dia bisa diterima di lain, berarti dia tidak bisa melayani hanya dengan nama pendeta dari GKO ya, Betul. karena dia sudah dicabut. Oh, Iya. Ya. Saya punya teman ya dari kependetaan dari gereja daerah. Ya, kependetaan dari daerah itu berarti Protestan kan. iya. Dan akhirnya beliau ikut satu sinode yang sama-sama PGI. Sama-sama PGI dan diterima. Nah, jadi PGI tidak mencampuri organisasi, tidak sama sekali. Nah, pertanyaan saya, kita kembali, ini kita diskusi supaya ya Bapak Ibu ya, kita mempertajam aja, bertajam. Bagaimana caranya melepaskan domba dari gembala yang jahat? Ya, kalau kita beda sinode, kita tidak berhak. Kita beda sinode, ya kan? Misalnya ajaran, nah ini saya lebih ini lagi supaya Bapak Ibu, contoh konkretnya gini. Ajaran sesat, ajaran palsu, gitu kan? Ada ajaran sesat di Indonesia banyak. Menurut Bapak Ibu banyak nggak ajaran keliru di Indonesia sinode gereja? Sangat, sangat banyak. Iya. Banyak. Nah, bagaimana cara kita melepaskan domba itu dari gembala yang jahat itu? Nah, contoh kasus ajaran. Nah, ini contoh ya. Kalau kasusnya ajaran, bagaimana cara kita agar domba itu bisa lepas dari gembala itu? Nah, contoh, ingat Bapak Ibu ingat nggak tahun 2005? Tahun 2005 itu orang Batak lagi ya. Ya di Bandung, Bale Endah Bandung yang mengaku akan ada pengangkatan. Ingat nggak tahun 2005? Pondok daun itu ya, Pak ya? Pondok daun atau apa itu namanya? Enggak, bukan Pondok Daun dia. Yang di Bandung, Bale Endah Bandung, pengangkatan tahun 2005 bulan-bulan berapa itu? Oktober atau 11 itu. Orang Batak situ. Ya Mangapin Sibuya. Ya, sehingga semuanya jemaat ya dari Medan, Manado, Kalimantan Timur, Kupang, Ambon, Sulawesi, Jawa itu pergi ke Bandung, semua ngumpul di sana satu tempat namanya di Bale Endah Bandung itu. Mereka kumpul di sana, pujian, penyembahan, doa, puasa, berdoa karena mereka bentar lagi mau diangkat
pengangkatan. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Pernah dengar, terus diangkat polisi. Yang ianya Yang angkat malah polisi. Nah, diangkat polisi kan? Ingat nggak? Diangkat polisi bukan? Iya, gitu loh. Iya, Yang penting begitu diangkat, Pak. kejadiannya. Udah diangkat dia. Yang penting udah diangkat. Nah, itu kan itu gembala yang jahat dalam konteks ajarannya yang keliru. Kan gitu ya. Di mana ajarannya keliru? Karena menyatakan tahun 2005 itu akan pengangkatan dan semua orang menjual rumah hartanya dan tinggal di situ bersama-sama. Tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan pekerjaan apapun. Jadi mereka tinggal di situ. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita dong? Nah, yang pertama tentunya kita kan kalau tahu kesesatan itu, maka kita harus berani menyatakan kebenaran. Nah, lewat apa? Nah, ini menarik kan? Lewat apa kita? Yang pertama lewat diskusi, yang kedua lewat komunikasi, yang ketiga lewat tulisan-tulisan kita. Ya. Lewat tulisan-tulisan kita harus berani berkata itu. Pada waktu itu saya masih mahasiswa, tetapi saya sudah tulis-tulis itu bahwa ini pengajaran pasti sesat, dan saya posting ini sesat, ini sesat. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan Injil sendiri. Ya, bahwa Yesus pun tidak akan mengatakannya, bahwa Yesus pun tidak akan menyatakan kapan kedatangannya. Nah itu kan anak pun tidak akan memberitahu. Nah, jadi berdasarkan itu sendiri kita posting, kita sampaikan kepada siapapun orang yang kita ketahui di media sosial, ya kan? Orang yang membacanya, ya 1, 2 orang, 3 orang, ya itu bukan nggak masalah. Yang pasti itu cara kita, Bapak Ibu, melepaskan gembala dari domba dari gembala yang jahat. Ya, Bapak Ibu juga tahun 2018-19 yang berkata bahwa Yesus itu bukan gembala yang sejati. Yesus itu bukan juru selamat yang sejati. Yesus itu bukan kebenaran yang sejati. Gembala yang sejati itu Yahweh. Tuhan yang sejati itu Yahweh. Jalan kebenaran, keselamatan, penyelamat yang sejati itu Yahweh. Ingat 2019-20? Ingat, ini terkenal di Jakarta sampai sekarang masih ada loh. Orangnya pun masih ada. Walaupun sekarang terakhir sakit parah dia, parah sakit ya, stroke. Saya menggagas itu bersama teman-teman, dan Pak Peter ikut salah satu nulis di situ. Pak Peter ikut Itu nulis. ya ES ya, Pak. Nah, itu dia. Ya. Pak Peter ikut nulis, dan di media sosial saya jelaskan dan saya mengajak para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala untuk ikut menulis. Ya, menulis bahwa ajaran beliau itu keliru. Ya, ajaran beliau itu keliru. Ya, jadi letak kekeliruannya di mana Bapak Ibu? Letak kekeliruannya adalah membedakan antara Yahweh dengan Yesus. Membedakan antara Bapa dan Yesus. Dan menolak keesaan Yesus dan Bapa. Menolak kesatuan Yesus dan Bapa. Jadi ayat-ayatnya itu banyak sekali Bapak Ibu yang kita bisa jelaskan. Ya, bahwa Yesus berkata, akulah dia. Ya, dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu kalau belajar, dalam eksposisi Injil Yohanes, ada 7-8 akulah dia, ego eimi, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Itu menyatakan apa? Yesuslah Yahweh itu yang datang itu. Yohanes 10 juga, ya, aku dan Bapa satu. Wah, bayangkan loh. Aku dan Bapa satu. Kemudian dalam Yohanes 16:17, ya, Bapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam Bapa. Bayangkan. Kemudian dalam konteks Nikodemus, Nikodemus bertanya kepada Yesus, "Guru, tunjukkan Bapa itu kepadaku." Yesus bilang apa? Ada yang ingat kalimat Yesus yang menarik? Nikodemus, Filipus, sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Tidak mengenal aku, Bapa. Tidak tahukah engkau, aku dan Bapa satu?
barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. No. Iya kan? Nah, itu keekatan Yesus dan Bapa gitu. Keekatnya Yesus dan Bapa itu. Jadi kalau dikatakan Yesus itu bukan gembala yang sejati, tapi Bapa yang gembala sejati. Loh, Yesus katakan Yesus, dia dan Bapa ekhat, tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi apa kesalahan beliau itu tadi? Ajaran beliau itu mencoba untuk memisahkan, membedakan, dan menganggap Yesus dan Bapa itu tidak ekhat. Dengan demikian, menganggap Yesus itu hanya sebagai apa? Hanya dikaruniai, hanya dipimpin oleh Bapa, hanya dipimpin. Itu beda loh Bapak Ibu. Kalimat demi kalimat itu kita harus hati-hati loh. Ya, ekhat itu berarti apa ya? Seperti yang Yohanes katakan, satu. Aku dan Bapa satu, itu ekhat. Jadi bukan 3, bukan 2, bukan 4, 5, enggak. Ekhat itu unity, kesatuannya. Jadi kalau orang memisahkan dan kemudian ini berbahaya gitu. Ya, sangat-sangat ekstrim itu ajaran beliau itu. Makanya saya gagas, kami tulis itu buku-bukunya cukup dari Bapak Ibu itu ketua STT, ya, gembala itu dari reform dari mana. Bapak Ibu tuh menarik itu. Nggak main-main itu Bapak Ibu. Dan saya yang terbitkan. Itu terbukti dari keterbabanan saya untuk hal itu. Ya, di media sosial saya sangat aktif. Ayo saya bilang. Walaupun biaya itu keluar besar Bapak Ibu, besar, tapi bagi saya nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah karena yang penting adalah supaya orang tahu ya bahwa ajaran tersebut ajaran yang keliru. Nah, kemudian ternyata banyak orang yang mau, banyak orang yang membaca, banyak orang yang beli. Ya bukan masalah untungnya, enggak juga sih. Ya kalau untungnya sih ya kalau buku itu mah proyek pas-pasan aja lah. Yang penting bisa diterbitkan, balik modal cetaknya udahlah gitu. Nah gitu ya. Tadi ada Pak, ini mau angkat tangan, silakan Pak. Pak siapa tadi? Pak Panggabean kah? Pak siapa tadi? Silakan Bapak Ibu yang ada yang angkat tangan. Silakan Pak. Silakan, tadi ada yang angkat tangan, raise hand, ataukah bukan? Oke, mungkin enggak ya. Iya. Jadi dari ajaran maka kita harus lepaskan teman. Walaupun ya Bapak Ibu seringkali kita akan dituduh yang bukan-bukan ya. Ya itu wajar lah. Itu konsekuensi kita menyatakan kebenaran. Jadi kalau kita menyatakan kebenaran seperti Rasul Paulus katakan, ya apakah dengan menyatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Wah, ya. Itu banyak begitu Bapak Ibu. Kita dianggap padahal kita nyatakan kebenaran itu bukan sedang membenci ya hamba Tuhan tersebut gitu dong. Enggak, ya ngapain juga ya. Dan kita nggak kenal dekat juga ya. Nggak ada urusan sama sekali sebenarnya. Tapi yang kita sayangkan siapa? Jemaat. Yang kita sayangkan adalah jemaat. Jangan sampai jemaat semakin bertambah-tambah orang yang akhirnya percaya dan mengikut ajaran tersebut. Itu yang mengerikan sebenarnya. Ya. Oke, berikutnya memperhatikan domba-domba. Nah, ini memperhatikan domba-domba ini berkaitan dengan pelayanan ya kasih ya, memperhatikan spiritual mereka, bukan hanya memperhatikan dari segi ekonomi enggak ya, tetapi benar-benar memperhatikan bagaimana spiritual mereka, apakah mengalami pertumbuhan atau tidak ya. Kalau akhir-akhir ini banyak sekali hanya memperhatikan kuantitas, wah itu yang mengerikan ya. Pokoknya yang hadir banyak gitu.
Pokoknya hadir banyak, wah udah senang gitu ya. Mereka lupa memperhatikan benar enggak jemaat ini bertumbuh. Ya, benar enggak? Nah, berbicara tentang memperhatikan, berbicara tentang juga menggembalakan dengan disiplin. Ya. Karena itu memperhatikan Bapak Ibu. Dan ini enggak gampang. Ya, sulit. Ya, sulit sekali ini. Banyak sekali memang domba-domba kalau kita bertindak tegas gitu ya. Wah, langsung kayak apa ya? Tidak siap untuk bertindak tegas. Ya, tetapi kita bersyukur konteks Indonesia ini Bapak Ibu, saya sih melihat masih berimbang. Ya, saya masih melihat berimbang. Masih banyak gereja-gereja yang memang bertindak tegas, ya, sehingga tidak menina-bobokkan jemaat. Tapi juga banyak yang pekerjaannya menina-bobokkan jemaat, banyak sekali. Ya, banyak menina-bobokkan jemaat, akhirnya ya jemaat kalau misalnya mendapatkan apa ya teguran kebenaran yang keras, wah langsung hilang, kabur. Oke, saya terinspirasi dari apa ya penggembalaan dari Pak Stephen Tong ya, contoh ya, ini contoh saja Bapak Ibu. Itu bagaimana disiplinnya benar-benar dapat ya, disiplinnya nggak main-main. Saat ibadah, coba Bapak Ibu perhatikan, saat ibadah tuh bagaimana. Kalau jemaat yang tidak fokus ibadah, main-main, ya kan? Wah itu ditegur keras, sangat ditegur keras, gitu. Karena tidak menghormati ibadah. Ya ini namanya memperhatikan domba-domba itu. Ya. Kemudian mencari domba yang hilang, ya mencari domba yang hilang. Ini berkaitan dengan misi, dengan penginjilan. Nah pertanyaannya apakah gereja kita melaksanakan misi penginjilan, apakah gereja kita melaksanakan mencari jiwa-jiwa yang hilang? Nah, itu pertanyaannya. Apakah pada masa kini ini masih ada penginjilan door to door, rumah ke rumah? Ya kan? Apakah kita masih berani memberitakan Injil kepada orang lain? Nah, itu PR kita zaman sekarang. Ya. Kalau kita hanya mengumpulkan jemaat ya gampang lah, ya, gampang seperti saya sudah bilang tadi, ya, gampang. Terakhir-terakhir ini memang ada gejolak ya gereja sinode baru itu yang waktu pandemi itu kan bisa dibilang ya naik daun gitu kan, dan banyak gereja-gereja yang nggak suka. Kenapa? Ya karena mereka buka di Jakarta langsung ribuan gitu loh, langsung ribuan orang masuk ya dengan memang lagi tren gitu, lagi tren di Medan juga mereka lagi tren. Nah pertanyaannya ini mau buat apa kan gitu kan, memang mau buat apa sebenarnya apa? Nah bagi kita gereja-gereja jangan sensi, ya, kita nggak boleh sensi kalau misalnya beberapa jemaat kita beribadah ke tempat lain. Saya rasa nggak perlu sensi lah. Kita nggak perlu sensi. Di sini yang gembala boleh tahu siapa yang pengembalaan? Selain dari Pak Andra tadi ya. Pak Andra apakah penggembalaan atau enggak? Maksudnya gini. Iya, Pak. Iya, Bapak gembala atau bukan? Atau gimana? Gimana? Pak Mulyoto Pak gembala dia. Saya aktif mengembalakan dari tahun 2009. Ya, berarti Pak Sebelumnya saya diutus. Berarti Pak Andra seorang Sebelumnya gembala. Iya. Pak Mulyoto tadi gembala. Kalau Pak Andra kan di Betania Pak tadi ya, kalau nggak salah. Betul Pak, betul Bethany Fresh Anointing. Ya, kalau Pak Mulyoto penggembalaan di gereja apa?
Saya mengembalakan di GKKI, Pak. Oh, Gereja Kristen Kudus atau Kalam Kudus? Kristen Kudus Indonesia. Jadi kalau Bapak bilang kalau ada jemaat yang beda kita nggak boleh sensi, itu memang harus seperti itu, Pak. Iya. Karena kami sering mengalami hal yang demikian. Oke. Pak Irianto, apakah gembala? Iya, salam Pak. Saya sekarang posisinya wakil gembala, Ya. tapi pernah juga menggembalakan sejak tahun 2000 berapa ya, 2023 ya. Tapi sekarang fungsi saya sih masih penggembalaan juga Pak, gitu. Oke, gereja Oh apa, ya, Pak? gembala di RT saya sekarang. Gereja apa, Pak? GBI Pak. Oh, GBI. Oke. Iya, GBI. Oke, ada lagi yang gembala, Bapak Ibu? Oke, Pak. ya silakan Ibu. Ya berarti yang mungkin lain Pak. aktivis ya, aktivis penatua Ya. majelis gitu ya. Pak, Ya, silakan Ibu. kalau pemimpin satu persekutuan itu bisa dibilang gembala tidak? Dia memimpin satu persekutuan. Ya, seperti yang saya sudah pernah jelaskan minggu lalu, Rabu lalu ya. Ya, Ya, ya itu gembala ministry namanya, Bu. Ya, gembala ministry namanya itu. Gembala suatu persekutuan itu gembala ministry. Ya. Itu juga bisa disebut gembala. Dan kemudian seperti yang saya sudah pernah jelaskan, bahwa sesungguhnya tugas penggembalaan itu pun itu juga dilaksanakan oleh jemaat biasa yang sudah bertumbuh. Nah, ini saya katakan ya. Ya, jemaat yang sudah bertumbuh pun dia melaksanakan tugas penggembalaan itu. Nah, dan nanti jemaat yang bertumbuh ini dewasa yang sudah dapat ya mengemban tugas penggembalaan, suatu saat banyak dari mereka juga yang akhirnya nanti menetas dan akan jadi gembala baru. Nah, itu sebenarnya embrionya di situ. Nah, seperti tadi Ibu Riani bilang, ministry, gembala ministry. Kelak akan bisa dipercayakan Tuhan akan menjadi gembala gereja. Ministry kan cikal bakal embrionya. Kelak akan jadi gereja itu. Kecuali memang dia tidak mau, ya nggak apa-apa, ya gembala ministry, nggak masalah. Nah, jadi di Jakarta akhir-akhir ini Bapak Ibu ada satu gereja namanya, kalau saya sebutkan langsung ini kan, itu kalau ibadah lah jemaat lah itu langsung hidup, ngikut semua gitu. Nah kalau kita lihat di sini, apakah itu mencari domba yang hilang? Sebenarnya bukan mencari domba yang hilang, tetapi kita kan nggak boleh sensi. Nah Pak Mulyato tadi bilang juga nggak boleh sensi, dan saya tahu juga ya ngapain sih sensi, nggak boleh ya kan. Dan kemudian kita hanya melakukan upaya-upaya peningkatan secara internal, ya melakukan upaya internal, kemudian memperkuat pengajaran, ya kan, kemudian mengefektifkan pelayanan kita sehingga efektif melayani mereka. Kenapa, Bapak Ibu? Karena itu kadang-kadang ada musiman. Nah ini yang saya pahami di dalam church planting, ada musiman. Ya, ada musiman tetapi tiba-tiba nanti juga akan merosot lagi gitu kira-kira ya, merosot lagi. Nah kita jangan lakukan teori pastoral kontemporer gitu loh. Ini ya saya sebut itu teori pastoral kontemporer. Apa itu teori pastoral kontemporer? Melakukan aktivitas-aktivitas pengembalaan yang bersifat sebenarnya bukan esensial. Bukan esensial, bukan hakiki. Sehingga jemaat datang itu bukanlah sesuatu yang pada akhirnya menjadi bagian yang paling penting, paling utama. Enggak. Contoh, ya mengundang artis, ya, mengundang pembicara-pembicara itu hati-hati Bapak Ibu, itu kontemporer itu. Ya, kemudian
mengemas panggung dengan begitu luar biasa, panggung seperti panggung entertainment. Nah, itu kontemporer. Saya sebut itu kontemporer. Ya, tetapi apakah itu mencari domba yang hilang? Enggak. Nah, gitu ya, itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini penting bagi kita ya untuk mendiskusikan apa sebenarnya sih penggembalaan itu, ya. Oke ya. Nah, kemudian mengumpulkan domba-domba. Mengumpulkan domba-domba, apakah hal yang demikian itulah disebut kegiatan mengumpulkan domba-domba? Bukan. Bukan begitu mengumpulkan domba. Mengumpulkan domba-domba itu adalah ya ketika domba-domba itu hilang, ketika domba-domba itu tersesat, maka kita mencarinya ya dan bahkan merampasnya dari serigala. Itu bayangkan loh Bapak Ibu. Jadi tugas kita mengumpulkan domba itu bukan karena yuk datang yuk sini yuk gitu ya. Datang sini pembicaranya oke nih. Enggak, itu bukan mengumpulkan domba-domba gitu. Nah, ya, kemudian MC-nya, WL-nya artis, pembicaranya artis, itu bukan mengumpulkan domba-domba, enggak. Mengumpulkan domba-domba dalam konteks Yesus ke-34 adalah domba-domba yang tersesat, domba-domba yang terhilang, dan kemudian dituntun, bahkan dirampas dari gembala yang jahat, ya kan? Ya, kemudian dituntun ke jalan yang benar, kemudian diselamatkan, dan kemudian dikumpulkan. Nah, ya, kata diselamatkan penting. Berarti di situ ada ancaman. Berarti di situ ada bahaya. Bapak Ibu, ada bahaya. Nah, beberapa kali saya udah saksikan juga ya, pernah gitu ya. Ya, beberapa jemaat kita dulu anak sekolah minggu lah gitu, anak sekolah minggu. Kemudian kok nggak datang-datang gitu ya. Nah, makanya saya perhatikan kok nggak datang lagi nih gitu. Ya, kemudian saya kunjungin, visit ya, kunjungin, saya tanyakan, oh maaf Pak, sudah ke gereja yang A. Oh nggak apa-apa kalau memang gereja kan gitu. Kita juga kan nggak boleh gini Bapak Ibu ya, kalau memang gereja ya nggak ada masalah juga bagi kita. Benar gereja ya, gitu. Nah gereja apa? Nah karena saking penasarannya saya, saking penasarannya gereja ini alamatnya di sini. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Kunjungi. Bahkan saya kenalan dengan pendeta tersebut. Kenalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dari umur 2 tahun, 3 tahun, bayangin loh. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dia lulus SMA mau kuliah. Itu bersama-sama dengan kita benar-benar ya dari anak umur 2 tahun, 3 tahun sekolah minggu sampai dia bertumbuh, bayangin loh. Jadi ketika dia pergi maka hati kita kan kemana nih kan gitu. Ya kita takut kalau dia ke gereja yang maaf ya, atau ke aliran-aliran sesat yang menyimpang. Nah itu hati kita, dan kita jangan pikir sudahlah. Enggak. Saya kunjungi Bapak Ibu, saya kenalan, saya pastikan dia berada di gereja yang tepat. Jadi kita nggak boleh cuek, ya gembala nggak boleh dari mana ya sudah, ya itu kita nggak akan bisa berhasil, ya kita tidak akan bisa menjadi gembala yang baik, mengumpulkan, nggak bakal. Saya pastikan dia benar-benar di gereja yang baik dan tepat, baru saya lepas. Begitu. Kalau beda kalau simpatisan, ya kita kan di gereja banyak simpatisan ya Bapak Ibu ya. Simpatisan itu kan cuma datang sekali 2 kali, ya nggak lagi datang. Ya kalau simpatisan sih kita nggak terlalu lah. Ya. Tapi kalau memang yang dari kecil, dari anak sekolah minggu yang kita bina didik, yang kita tahu benar-benar ya dari uang kecil di 3 tahun kita gendong-gendong,
ya kan, sampai besar SMA, kuliah gitu kan. Kemudian tiba-tiba hilang. Nah, itu perasaan kita bagaimana? Tapi juga jangan takut untuk melepas. Enggak takut untuk melepas. Cuman pastikan dia. Kenapa? Bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai dia pada tempat yang salah. Nah, ini. Pastikan dia ajarannya juga Bapak Ibu. Iya. Sama seperti yang kita diskusi minggu lalu Pak Mulyoto. Itu ada keluarga saya yang bukan keluarga kandung tapi ada keluarga dari pihak mana gitu yang ikut yang nama yang tersebut Pak. Beban kita apa? Menyatakan kebenaran. Dan nyatakan kebenaran. Begitu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas dari Yeskil 34 ini, kalau ini kita lakukan, ini tugas yang sungguh-sungguh mulia dan berat sebenarnya. Ini berat Bapak Ibu. Ya, nggak main-main ini. Ya, mencari domba yang hilang, benar-benar kita ya khawatir akan jiwanya, keselamatannya. Waduh, dan belum lagi kita ketemu dengan jemaat yang belum sama sekali diselamatkan. Nah, saya seperti yang minggu lalu saya katakan bahwa orang yang bergereja bahkan berjemaat di gereja kita ya, belum tentu sudah lahir baru. Bapak Ibu, yakin itu? Iya, betul Pak. Iya. Belum tentu lahir baru. Bergereja di tempat kita puluhan tahun. Bayangkan loh. Belum tentu sudah lahir baru. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Ya, mencari domba yang hilang, tapi dia hilang di dalam gereja. Wah. Apa yang harus kita lakukan? Kunjungan. Wah, Bapak Ibu, selama pelayanan ya saya selalu sangat menyukai yang disebut dengan perkunjungan. Nah, itu ya. Mungkin kita beda-beda, Bapak Ibu kan beda lagi ya. Saya amat menyukai perkunjungan. Di dalam perkunjungan itu ya, home to home, door to door ke rumah ya. Disitulah heart to heart terjadi. Disitulah kita bisa melayani mereka dan keterbukaan itu sungguh-sungguh. Kalau hanya di gereja Bapak Ibu 2 jam 3 jam itu nggak ada apa-apanya ya. Tapi kalau kita datangi ya, kita dengarkan, wah. Nah, di situ kemudian kita terbeban untuk ya keselamatannya, kita terbeban untuk melayani, memenangkan jiwanya. Waduh. Sekalipun kita sudah layani berpuluh tahun, belum tentu juga loh Bapak. Ini sehingga Bapak Ibu ada orang yang kita mau beritakan Injil beribu-ribu kali belum tentu menerima Injil itu. Ada juga yang kita beritakan Injil tidak terlalu lama mau menerima Injil itu. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang unik yang saya jujur aja ya. Bapak Ibu, tidak ada teori yang valid. Tidak ada teori yang valid untuk memenangkan jiwa, nggak ada. Tidak ada teori yang valid untuk pastoral pengembalaan, nggak ada. Ya, seperti yang saya katakan. Saya menginjili jemaat sendiri puluhan tahun supaya percaya Yesus, supaya lahir baru bertumbuh. Enggak juga. Sampai meninggal. Nah, ini mengerikan. Bayangkan Bapak Ibu ya, sampai dia meninggal. Orang Batak lagi Bu Riani. Orang Batak lagi. Aduh, saya bilang. Ya memang mantan ini ya, mantan preman, kemudian ya tapi karena Batak sama Batak ya ngobrol enak lah. Saya kunjungan, ayo lah saya bilang, ayo jangan, udah tinggalkan masa lalu itu, sudahlah, nggak boleh lagi, ini udah punya anak,
ya mulai besar, selalu saya nasihatin, saya tantang untuk menerima Injil, saya tantang terus, enggak juga loh. Kadang-kadang saya sedih ya. Ya. Ketika saya dengar lagi, masuk penjara lagi, wah sedih juga ya. Terkadang-kadang ya, kita mikir loh kok, aduh Tuhan gitu. Tapi disitulah saya sadar betapa berharganya satu jiwa. Betapa berharganya satu jiwa yang diselamatkan itu, Bapak Ibu. Yang kedua, tidak ada metode strategi penginjilan yang paling efektif di dunia ini, nggak ada. Tidak. Dan berikutnya saya paling nggak mengerti, paling tidak mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja. Nomor 3, Pak Arianto, kita tidak mengerti bagaimana Roh Kudus bekerja untuk menyelamatkan orang lain. Sehingga saya sadar, ya, kalau ada ayat berkata satu orang, satu jiwa percaya Yesus dan diselamatkan, beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat ya bersorak-sorai, itu baru kita, wah iya ya. Ya, gitu Bapak Ibu. Oke. Ya, dalam konteks ini ada, kalau Bapak Ibu yang mau diskusikan silakan. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Shalom. Kalau dari pengajaran yang kita sudah dengar ini kan tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Riani bahwa apakah pemimpin persekutuan doa itu termasuk juga pengembalaan gitu ya. Dan tadi juga disampaikan kepada kita semuanya bahwa itu juga termasuk juga ya fungsi pengembalaan gitu Pak. Nah, di dalam penggembalaan ini kan di dalam Alkitab kan tertulis ya Pak ya bahwa upah dari orang yang mengembalakan itu kan ada mahkota ya gitu ya Pak ya. Mahkota kemuliaan namanya kan, mahkota kemuliaan kalau nggak salah begitu Pak ya. Nah, kira-kira dalam pengembalaan itu ada dua. Yang pertama adalah penggembalaan secara struktural seperti tadi yang Ibu Yulia ya sampaikan, itu kan ditempatkan gitu ya, ditempatkan sebagai gembala, dan kalau ada yang disebut pemimpin persekutuan doa itu kan penggembalaan secara fungsional gitu. Nah, kira-kira Bapak, kalau yang mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan itu secara fungsional atau secara struktural atau dua-duanya dapat mahkota dari Tuhan? Kira-kira gitu gimana Pak? Ini Terima kasih, pertanyaan Pak. juga. Ya. Nah, justru konteks teks ayat itu yang perlu. Konteks teks ayat itu yang perlu kita pahami baik-baik. Bapak Ibu, pertanyaan Pak Arianto itu mahkota untuk gembala. Itu Pak, kalau dalam warna teologi, itu Bapak sudah masuk kepada stem warna teologi tertentu, dan lebih tepatnya itu kepada dispensasional. Moga-moga Bapak Ibu udah dapat itu. Semoga-moga sudah pernah dengar itu. Dispensasional, ya, premilenium. Nanti di sana ada pembagian mahkota, dan itu tidak dipercaya oleh gereja Protestan, Pak. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada kita. Jadi saya harus jujur di dalam mengajar kelas, ya. Ya, saya harus jujur bahwa itu adalah stem cara berpikir warna teologi gereja dispensasional yang banyak itu gereja-gereja karismatik, Bethel, GPDI, ya, itu banyak dispensasional. Gitu loh. Tetapi apakah stem teologi itu diterima oleh gereja Protestan yang adalah non premilenium? Mereka tidak terima itu. Tidak ada pembagian-pembagian itu. Oke, nah sekarang saya masuk ke dalam konteksnya dulu. Karena saya pelajari dua-duanya, Pak. Mau non premil, mau premil, saya paham betul. Nah, dalam konteks itu, Pak, apa yang dikatakan Rasul Paulus, Bapak
coba baca baik-baik kepada Timotius, Titus, ya kan? Itu kan sebenarnya berkaitan Tesalonika juga ya. Nah, itu berkaitan dengan surat kepada penatua. Ya, mahkota itu. Jadi sebenarnya Paulus sedang berbicara kepada para penatua-penatua. Boleh nanti dicek ayatnya. Kenapa? Karena sistem gereja, sistem pemerintahan gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus adalah sistem kepenatuaan. Ya, kalaupun nanti kalau sekarang ditiru oleh gereja-gereja presbiteria, ya, sistem kepenatuaan. Penatua itulah pengembalaan, Pak. Paulus, Rasul Paulus itu misionaris. Ya, dia misionaris, penginjilan ke sana kemari, ke sana kemari. Gitu. Nah, jadi di dalam sistem yang kalau kita lihat di dalam gereja yang disebut oleh Paulus itu kepenatuaan. Ya, penatua, penilik jemaat, diaken, ya kan? Itu yang itu gembala, Pak. Itulah yang disebut dengan menggembalakan gitu loh. Nah, kemudian kan pertanyaannya kan menariknya begini. Apakah hanya penatua? Apakah hanya diaken? Apakah hanya penilik jemaat yang melaksanakan tugas penggembalaan? Kan gitu. Nah, ini kan kita masuk ke dalam area yang Tidak, Pak. Semua, Pak. iya, ini kita masuk dalam area yang benar-benar apa ya? Lebih definitif lagi kan apa? Karena gini, ya. Contoh Pak ya, gini contoh Pak. Timotius. Timotius itu papanya orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Ya, pada akhirnya dia dibaptis, disunat, dimenangkan, dan akhirnya diangkat oleh Rasul Paulus untuk menggembalakan. Gitu kan? Jadi sistem dari Paulus ini adalah orang-orang yang bertumbuh, kemudian kalau kita perhatikan lagi apa namanya? Filemon. Nah, Filemon itu kan gembala, Pak. Filemon gembala di rumahnya. Di mana Filemon ini juga adalah orang yang dimenangkan Paulus, kemudian dia bertumbuh, dipercayakan sebagai penatua, menggembalakan gitu. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, penatua, ya kan, penilik jemaat, diaken, mereka menggembalakan. Tetapi kalau kita melihat secara luas, jemaat-jemaat itu pun nanti mereka yang akan bertumbuh, mereka akan terlibat dalam pelayanan, mereka terlibat itu, mereka pun akan mendapatkan mahkota itu. Tidak tertutup kemungkinan. Nah, gitu maksud saya. Apalagi ada pemikiran begini, hanya gembala sidang di gereja yang dapatkan mahkota itu paling cilaka lagi, Pak. Paling aneh. Ya, jadi hanya yang sudah ditabiskan jadi gembala sidang lah yang akan mendapatkan mahkota itu. Wah, udah konteksnya salah dan pendalamannya pun keliru. Ah, gitu ya, Pak. Apalagi kalau didengar oleh gereja Protestan yang non premil, makin ketawa mereka. Apa ini mahkota-mahkota ini? Kenapa? Bagi non premil gereja Protestan nggak ada itu, Pak. Nah, itu kekayaan teologi, itu kekayaan, ya. Begitu Pak Danto. Ya, terima kasih Pak. Tadi kan secara struktural kan yang ditanya saya sama Pak Andra sebagai gembala ya. Tapi doa saya sih semoga kita semua yang ada di tempat ini gembala-gembala semua juga, Pak ya. Gitu. Ya, semua kita gembala menurut saya. Ya. Kita menjadi gembala di rumah, menjadi gembala di mana-mana. Lalu kalau menyangkut mahkota, saya pikir siapa yang membawa jiwa? Kan sebenarnya ada ayat Alkitabnya. Cuma saya nggak tahu di mana, lupa. Yang membawa jiwa itu kepada Kristus yang mendapatkan mahkota. Ya, itu. Walaupun saya Protestan, Pak. Oh iya. Iya. Iya, kalau Protestan pasti non premil. Iya, tapi nggak apa-apa. Cakrawala kita kan harus luas. Harus kalau pembelajar, apalagi eskatologi ya itu menarik. Harus luas.
Iya. Silakan Bapak Ibu lagi. Kalau saya itu aja Pak penekanannya bahwa seharusnya setiap kita yang Ya, sudah diselamatkan, kita ini adalah gembala, berfungsi di mana kita berada, ya. baik di rumah atau di mana kita menggembala. Fungsi penggembalaan itu, mungkin kita tidak punya jabatan seorang gembala sidang, tapi fungsi penggembalaan itu tetap kita Ya, lakukan, ya, baik di rumah, di mana-mana kita berada, fungsi itu harus kita lakukan. ya. Good, mantap Ibu. Ya, kalau secara fungsi struktural kan gembala bisa pensiun, Pak. Kalau tadinya gembala sekarang nggak jadi gembala kan gimana ya? Gitu. Nah, itu Pak Arianto nambahin tuh. Apalagi kalau gereja Protestan ya emeritus, ya kan? Nah, itu dia. Bagaimana? Apakah selesai? Jadi mahkotanya selesai gitu? Iya, Kalau iya, dengan Pak, izin Pak, ya. kalau dengan konteks kamu harus berbuah dan buahmu itu tetap, itu bagaimana tuh Pak? Dengan konteks pengembalaan, apakah itu sesuai, maksudnya gini, setelah emeritus, apakah dia tidak lagi mengembalakan atau bagaimana Pak? Jadi kalau menurut saya, seseorang yang mengembalakan itu sifatnya abadi ya, minimal dia seperti tadi kata-kata Bu Yulia, entah itu keluarganya, entah itu komunitasnya, entah itu mungkin murid rohaninya, seperti itu. Ya. Jadi fungsi penggembalaan itu nggak pernah emeritus, Pak. Tidak pernah emeritus. Karena itu bagian dari buah kita. Bagian dari kita adalah dewasa rohani gitu loh, Pak. Kita yang sudah dewasa rohani akan mengembalakan umat. Mengembalakan bukan bahkan ya, bahkan tidak lagi terbatas organisasi gereja. Nah, itu menariknya. Ya, kalaupun kita emeritus, tetapi kita di luar, di mana saja berada, kita melaksanakan tugas pengembalaan itu, mengajar, berkhotbah di mana-mana, menginjili, ya kan, mencari domba yang hilang, mendoakan mereka, ya kan, mengajar mereka. Itu tugas pengembalaan non struktural, tapi di luar organisasional. Dimanapun kita dapat lakukan itu. Karena apa? Itu bukti dari kita berbuah. Ya, itu dari bukti kita bertumbuh dan dewasa rohani. Maka dimanapun kita tetap kita adalah seorang gembala. Gitu. Nah itu Pak menariknya. Jadi jadi ini pemahaman dari di Indonesia. Ini kita harus bongkar Bapak Ibu. Kenapa saya kalian harus bongkar? Kenapa? Karena di Indonesia sebagian saya melihat ada pengkultusan gembala. Bapak Ibu bisa perhatikan itu? Bisa lihat nggak bahwa di Indonesia ada aroma, memang nggak semua, tapi ada aroma pengkultusan gembala itu ada. Nah, Iya, gitu. sangat Pak. Itu ini kan pengertiannya yang harus dilepaskan gitu. Apalagi kalau misalnya oh dia gembala, maka dia gembala saya begini begini begini. Nah, ini yang sudah mengkultuskan yang sehingga berbahaya sih ya. Menurut saya berbahaya. Maka lahirlah apa ya jemaat-jemaat yang militan akan kepada gembalanya. Ya, fanatisme, maaf ya, lebih tepatnya saya katakan fanatisme sekalipun salah, maka dia akan susah melepaskan diri. Begitu. Jadi Bapak Ibu untuk membongkar itu tadi ya buku itu Bapak Ibu wah kita gerakkan loh. Luar biasa menulis buku itu. Nggak main-main Bapak Ibu. Ya, kita harus bongkar. Tapi ternyata berhadapan dengan pelayan-pelayannya, ya pendeta-pendetanya juga, pengkhotbah mereka yang benar-benar ya cukup membentengi ya, sangat membentengi gitu. Tapi kita nggak, jangan takutlah, kita hanya meruarkan kebenaran, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana fanatismenya,
Ya, sehingga bahkan saya pribadi mendapatkan serangan balik banyak sekali. Ya, serangan baliknya itu banyak sekali Bapak Ibu. Yang dituduhlah pansos gitu ya. Pansos untuk apa sih? Yang dituduh juga iri kepada siapa gitu. Yang dituduh macam-macam banyak sekali. Tetapi puji Tuhan akhirnya banyak yang terbuka. Ya, orang-orang yang membentengi dulu beliau itu yang keras kepada kita akhirnya kan keluar banyak. Kembali lagi kepada pangkuan GBI. Kembali saya tanya, gimana kalian? Wah, kami udah keluar. Nah, ya itulah saya bilang. Kemarin kalian bela sampai mati-matian saya bilang. Ya, nah, saya hanya bilang sama jangan terjadi pengkultusan. Ya. Yang namanya ajaran tetap ajaran. Kita harus logis. Nah, mereka itu sulit sekali. Oh, ini beliau tuh baik, Pak. Baik ya baik, boleh. Tapi ajarannya bagaimana? Ya itulah. Nah, mohon dibedakan. Dua hal yang berbeda. Baik, puji Tuhan. Ajarannya menyimpang. Tidak boleh dikompromikan. Kan gitu. Sama seperti saudara anak kita. Kalau anak kita ini baik ya. Tapi belajar nggak mau gimana Pak? Apa kita mau kompromi kepada dia? Anak kita kandung sendiri. Baik banget. Tapi belajar nggak mau belajar. Ya kan tetap juga kan kita harus tarik juga telinganya, Pak. Kamu mesti baik-baik. Belajar sono. Kenapa? Kamu nggak cukup baik, kamu harus mau belajar. Kan gitu. Kita harus berani begitu, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya ya tapi kita harus berani melaksanakan itu. Itulah penggembalaan. Ya. Oke, menggembalakan di padang yang hijau. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Ya, jadi domba jemaat itu harus mendapatkan pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah gitu loh. Jadi jangan sampai kita membawa ke padang yang tandus. Ya, ini kebalikannya kan? Ya, padang rumput yang tandus yang harusnya bukan makanan. Ya, bukan makanan itu membahayakan sekali Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Dimakan nanti oleh ternak maka dia sakit. Sakit. Bapak Ibu saya ada pengalaman ya. Pengalaman saya itu saya dulu waktu sekolah di Medan itu saya punya domba banyak. Yaitu anugerah ya. Saya bilang anugerah. Ya, Tuhan mempercayakan itu kepada saya ya. Waktu sekolah saya punya domba banyak, beranak banyak banget. Bayangkan Bapak Ibu di belakang rumah saya itu ada hampir 60 ekor domba. Bayangin loh, di belakang rumah 60. Rame banget Bapak Ibu. Ya itu kepercayaan Tuhan lah. Ada ini ya, ada tangan memang. Orang tua saya bilang, nah, kamu cocok berarti katanya. Ya puji Tuhan ya. Itu Bapak Ibu, kita tidak boleh sembarangan mengembalakan kambing domba loh, nggak boleh. Saya paham betul. Saya belajar sendiri, bayangkan masih anak sekolah. Ya. Jadi kalau pagi-pagi betul, jangan coba-coba, Bapak Ibu, pagi-pagi betul ya, jangan coba-coba membawa kambing domba itu ke padang rumput. Tahu kenapa Bapak Ibu? Nah, itu hanya tahu kalau orang yang pernah mengembalakan langsung. Jadi embun di padang rumput itu sangat membahayakan bibir dari kambing domba. Jadi kambing itu kalau embun itu dimakan maka dia akan bentol-bentol. Nih, sakit dia. Dan kemudian kalau masih pagi, maka itu masih banyak kuman di atas rumput itu. Kuman-kumannya. Maka waktu dimakan, maka bibirnya itu akan bentol. Saya waktu baru awal-awal saya, kenapa ya? Itu bentol. Itu kasihan banget lah, sangat kasihan. Bentol itu. Baru kemudian
tetangga saya bilang yang lebih berpengalaman, nah itu jangan kamu bawa kambing domba itu pagi-pagi betul. Karena di rumput itu pagi-pagi masih banyak penyakit. Jadi demikian juga embun itu berbahaya bagi mereka. Jadi tunggu agak siangan. Jadi tunggu matahari menyinari rumput itu. Ya, jam 10 11 ya itu menyinari rumput sampai rumput itu sudah kering Bapak Ibu. Kering dan kuman-kuman itu semua di atas rumput itu dia akan turun pergi. Ya. Dan apa ulat segala macam itu akan turun Bapak Ibu kalau udah panas. Nah, baru kamu gembalakan, baru kamu bawa. Lah terus paginya gimana? Nah, jadi kalau sore Bapak Ibu, tugas dari gembala itu mengarit rumput. Ngarit tahu ya Bapak Ibu ya? Ngarit itu apa ya? Nah, potong rumput. Rumput. Ya, potong rumput, mengumpulkan rumput, taruh di karung, ya, buat stok, ya, stok malam, stok pagi sampai siang. Jadi kita punya stok. Jadi dia cukup di kandang, Bapak Ibu, di kandang, ya, dikasih, habis lagi, dikasih lagi. Nah, begitulah. Nah, itu seni dari mengembalakan kambing domba. Karena saya alami langsung, jadi saya langsung pikir, oh iya ya. Nah, Bapak Ibu, kita mengembalakan mereka jemaat ya, di padang yang hijau, rumput yang hijau. Ini berbicara tentang makanan fisik dari domba. Ya, berbanding lurus dengan itu, maka jemaat kita harus gembalakan mereka dengan apa? Makanan firman Tuhan yang merupakan kebenaran. Kebenaran yang memang harus. Nah, oleh sebab itu kan gembala jangan sampai malas belajar. Kalau dia malas belajar, dia hanya baik gitu ya. Oh, hanya baik. Loh, yang dia kasih makan dombanya apa? Jangan-jangan yang dia kasih makan dombanya racun gitu. Baik sih baik. Tapi itu kayak ibarat kasih tak sampai, ibarat dulu kita baca apa namanya ya, koran, baca majalah gitu ya, majalah Bobo ya kan, ada ikan yang keluar dari kolam dan gelepar-gelepar di tanah. Ikan itu gelepar-gelepar dan kemudian monyet di atas pohon lihat ikan itu. Monyet yang di atas pohon itu kasihan, Pak. Turunlah monyet itu dari pohon. Dia angkat dari pakai tangannya. Dia angkat ke atas pohon, Pak. Dia bawa ikan itu ke atas pohon. Karena kasihannya monyet itu kepada ikan itu. Apa yang terjadi? Makin matilah ikan itu. Nah, ini dia. Ini gambarannya Bapak Ibu. Makin matilah ikan itu. Jadi kenapa Bapak Ibu? Karena monyet ini tidak memahami ya, esensialnya. Esensial ikan itu harus berada di kolam itu, di air itu. Tetapi monyet ini kan baik. Baik nggak monyet ini Bapak Ibu? Baik. Ya, maksudnya pun baik supaya selamat. Ternyata bukan selamat, malah mati. Nah, gitu kan. Nah, itu namanya itulah yang disebut cinta monyet, Pak. Cinta monyet. Oke ya. Nah, jadi kita pikir gembala, oh baik gembalanya. Oh iya, baik. Terus ajarannya bagaimana? Menyimpang. Oh, itu racun. Itu racun. Nah, kita harus tegas di situ, Bapak Ibu. Jangan kompromi di akhir-akhir zaman ini, nggak boleh kompromi kan itu. Ya kalau yang diajarkan menyimpang, ya katakan menyimpang, keliru. Itu racun, bukan makanan yang hijau, bukan rumput yang hijau. Itu bukan firman Tuhan. Oke. Kemudian membalut luka, ini berkaitan dengan ya pastoral counseling. Nah, ini bagian dari pengembalaan juga ya. Ya, bagaimana kita mengkonseling, bagaimana kita mendoakan, bagaimana kita merawat jiwa, bagaimana kita merawat hati, ya, bahkan merawat hati jemaat itu nggak gampang. Seperti yang saya katakan tadi, di satu sisi kita harus bertindak tegas, tapi di sisi yang lain, ya kasih kita juga harus, disiplin kita juga harus berjalan, ya disiplin harus berjalan juga, kebenaran juga harus ditegakkan, kebenaran harus dinyatakan, ya. Tetapi kita juga punya hati
untuk membalut luka hati mereka, ya. Mereka yang sakit hati, ya kita memang harus merangkul mereka, kita harus melayani mereka, dan kita memposisikan diri kita sebagai counselor. Ya. Kalau kita baca Yesaya ya 9 ayat 6 sampai 9 bahwa Yesus yang lahir itu dia disebut penasihat yang ajaib. Dia adalah counselor, dan itu kitalah imitatornya, ya. Yesuslah counselor yang sejati. Kalau kita perhatikan ya, bagaimana Yesus merawat jiwa-jiwa, bagaimana dia mengasihani jiwa-jiwa, dan itu juga tugas kita untuk benar-benar memperhatikan jiwa-jiwa itu. Ya, memang seperti yang Pak Andra katakan tadi sekilas, bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua hati orang, itu betul. Tidak bisa kita menyenangkan hati semua orang. Tetapi paling tidak kita jangan menyakiti hati orang. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Tapi jangan menyakiti hati orang. Dan kalaupun hati orang itu hatinya sedang hancur, remuk, tugas kita lah membalut luka hatinya, ya. Kita balut luka hatinya, ya, dan kita hanya bertugas sebagai counselor. Ingat Bapak Ibu, tugas counselor ya hanyalah menyampaikan guidance, menuntun, ya, hanya menuntun jemaat itu agar dia dipulihkan. Bukan kita yang memulihkan jemaat. Ini selalu saya katakan ya di kelas-kelas counseling pastoral, bukan kita yang memulihkan jemaat, enggak. Ya, jemaat itu yang kita guidance, kita arahkan, nanti waktu di dalam pengarahan guidance kita, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, itu aja. Dia bertemu, kita hantarkan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, kita dorong dia agar dia berpengharapan kepada Tuhan Yesus sampai dia benar-benar dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Itu aja tugas kita. Ya, kita ini hanya tour guide, ya, guide tour, dan kita karena kita sudah pernah gitu ya. Ya kan, guide tour itu kan karena dia sudah pernah, dia sudah memahami, maka dihantarkan sampai, ya, gitu loh. Bukan kita yang memulihkan. Ya, jangan ini saya kritik keras bagi pelayanan-pelayanan, maaf ya, pelayanan-pelayanan KKR, please. Ya, tolong ini dibatasi ya, pelayanan-pelayanan KKR. Saya kadang-kadang pikir ini pelayanan KKR ini kok, kalau kita berpikir kita tumpang tangan dan masalah orang itu lepas, itu tidak, Bapak Ibu. Ya, itu enggak. Kita tumpang tangan masalahnya, dia dilepaskan dari masalahnya, enggak loh. Coba di counseling. Ya, coba di counseling, di guidance. Nah, itu baru nanti dia akan bertemu jawaban langsung dari Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan itu. Ini jangan praktek-praktek yang demikian, jangan ya Bapak Ibu, apalagi kita yang sudah kuliah S2 ya, janganlah. Tumpang tangan masalah yang kau alami dilepaskan, ya nggak lepas, nggak bakal lepas. Tidak akan pernah lepas. Tapi coba lakukan praktik counseling, guidance dia. Ya, makanya panggil jemaat kita itu, ya, kita arahkan, kita dengarkan masalah yang dialami, kemudian kita buka Alkitab, Alkitab katakan apa, gitu ya. Kita hanya begitu kok. Firman Tuhan katakan begini. Ya. Kita hantarkan dia untuk berpengharapan kepada Tuhan sampai Tuhan pulihkan dia. Itu kita doakan dia di situ gitu loh. Jangan tengking-tengking masalahnya, tengking-tengking keluar masalah, berhenti stop masalah. Nggak bakal. Apalagi akhir-akhir ini saya bingung. Ada tengking-tengking hutang Anda dilunaskan. Nggak lunas-lunas Bapak Ibu. Ya, tidak akan lunas-lunas. Itu bohong belaka ya. Itu praktek-praktek begitu ya nggak benar lah. Ya, jadi kita pastoral ini harus memahami itu. Jangan juga kita lakukan. Nah,
Bapak Ibu, kita ini hamba-hamba Tuhan, ada gembala juga. Jangan kita praktekkan apa ya, hayalan-hayalan, ilusi-ilusi yang hanya menyenangkan hati jemaat itu. Itu kan hanya menyenangkan hati mereka, tapi bukan benar-benar menuntaskan, enggak. Ya, kita menina-bobokkan jemaat gitu loh. Ya. Saya sampaikan juga bahwa jangan terlalu sering mengadakan KKR kelepasan lah. Jangan. Apalagi penengkingan, jangan terlalu sering-sering lah. Kenapa? Karena jemaat itu di dalam alam bawah sadarnya akan terekam bahwa kalau dia ada masalah, dia datang ke KKR. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Karena dari gereja sendiri sih, promo-promonya kan Pak Arianto ya, promo KKR kan gitu. Anda yang punya masalah, datang. Anda yang punya hutang, datang. Anda yang... Akhirnya masuk dalam alam bawah sadar, dan itu menjadi pembelajaran kan? Menjadi pembelajaran bagi jemaat bahwa mereka kalau ada masalah, mereka datang ke KKR. Mereka datang ke KKR. Di KKR itu mereka berharap didoakan. Nah, kalau mereka hanya mendengar firman Tuhan, gini ya Bapak Ibu ya, kalau mereka dengar firman Tuhan, mereka sadar, kemudian mereka mencari Tuhan, itu bagus. Tapi masalahnya adalah fenomena akhir-akhir ini bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka minta ditumpang tangan. Ditumpang tangan supaya masalahnya selesai. Ini bahayanya, Bapak. Sehingga terekam menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi saya justru menyodorkan kepada kita untuk melakukan apa? Counseling, itu yang paling tepat. Counseling. Dan counseling prinsipnya adalah guidance. Jadi KKR yang demikian, tumpang-tumpang tangan itu adalah cara-cara siap saji namanya. Cara cepat, instan. Jemaat itu paling suka kan? Wah, banyak masalahmu, datang kau ke KKR, ditumpang tangan kamu. Enggak juga. Ini membahayakan ya, Bapak Ibu. Tapi counseling, guidance itu membutuhkan proses. Pertemuan demi pertemuan, materi demi materi yang kita sampaikan. Materi yang kita sampaikan untuk orang tersebut sampai dia memahami firman. Sampai dia, firman Tuhan itulah yang melepaskan dia. Firman Tuhan itu yang akan membersihkan dia. Kan gitu, bukan tumpang tangan. Coba kita lihat dalam Yohanes. Bang Benyamin boleh baca dalam Injil Yohanes 15. Siapa? Yohanes 15. Ya, firman Tuhan itulah yang membersihkan kamu. Itu kan Yesus katakan. Ayat 3. Apa? Yohanes 5 ayat 3. Oke, Ya. siap. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi kita dibersihkan oleh apa? Firman. Jadi firman Tuhan itu yang membersihkan kita, gitu loh. Jadi guidance kita adalah agar jemaat itu sampai dia menerima firman dalam hatinya, menerima firman dalam hidupnya. Itu yang saya sudah jelaskan juga Matius 13 kemarin. Matius 13 tadi kemarin, tipe yang keempat. Tipe yang keempat adalah apa? Bahwa jemaat itu harus memiliki hati seperti tanah yang subur dia. Barulah benih itu bertumbuh. Nah, kalau dia semakin bertumbuh, kalau dia semakin tinggal dalam firman, masalah yang dia hadapi, Pak, Bapak Ibu, nah ini penting. Masalah yang dia hadapi tidak perlu dia datang kepada pendeta. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ketika jemaat yang bertumbuh dewasa, maka tidak perlu dia datang lagi kepada pendeta.
Saya sampai Ya, karena dia sudah tahu. ya Karena dia sudah tahu, Pak. jadi makanya saya bilang jangan sampai kita menina-bobokkan jemaat untuk penumpangan tangan itu. Begitu loh. Ya memang apa yang saya bilang ini kayak apa ya? Wah, terlalu ini ya. Enggak. Memang demikian. Esensi yang bertumbuh itu demikian. Ya enggak salah. Ya jemaat membutuhkan gembala kan enggak salah ya Bapak Ibu ya, enggak salah. Tapi hati-hati. Hati-hati hati-hati Bapak Ibu, jemaat yang apa ya, kemelekatan, tahu ya, jemaat itu melekat pokoknya apa-apa gembala. Hati-hati. Ini bukan bertumbuh, tetapi nanti mengkultuskan tadi. Dia tidak pernah bertumbuh, gitu loh. Tapi kalau dia bertumbuh, bahkan dia pun dari gereja itu, karena dia sudah bertumbuh, dari gereja itu pun dia harus keluar. Ngapain lagi? Orang sudah bertumbuh. Dia pun harus keluar. Dia pun harus melayani jiwa-jiwa yang lain. Nah, ya harus sampai begitu. Dia tidak lagi bergantung kepada gembala. Ada masalah gembala. Dia tidak dewasa. Dia tidak cakep lagi. Sama seperti anak kecil. Ya, sama seperti anak kecil yang ada masalah, dia panggil papanya, dia panggil mamanya. Tetapi kalau yang orang bertumbuh, dia tahu firman. Ya, firman itu ada dalam hatinya, firman itu hidup dalam hatinya, firman itu meneranginya, dan dalam situasi apapun dia, firman itulah menjadi pegangannya. Jadi dia hanya berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan Yesus, ya dia praktekkan firman, selesai. Nah, beda memang kalau jemaat yang masih, tadi saya katakan, belum lahir baru. Nah, itu memang butuh perhatian khusus lah itu. Makanya Yesus bilang, ada 100 domba. Satu domba itu hilang. Maka Yesus katakan gini, gembala itu akan meninggalkan 99. Dia akan mencari yang satu itu. Nah, itu kan sudah jelas itu. Artinya apa? Yang 99 itu sudah safe dia, sudah safe. Yang satu ini, yang tersesat ini yang sangat perlu, yang sangat membutuhkan. Nah, memang itu memang banyak yang kita temui itu. Ya, kecuali yang demikian ya Bapak Ibu ya. Ya memang kita harus ekstra untuk itu. Ya, tetapi beda dengan jemaat yang sudah bertumbuh, ya dia sudah paham ya untuk hal itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi saya bukan anti KKR ya Bapak Ibu, saya bukan anti KKR, saya bukan anti penumpangan tangan, enggak. Ya, boleh ya. Boleh KKR, boleh penumpangan tangan, ya kita doakan, tapi mohon ya KKR dan penumpangan tangan yang kita lakukan ya harusnya ya sesuai dengan firman. Ya jangan sampai mengawang-awang ya seperti apa ya saya bilang ya. Seperti ilusi saja gitu. Tetapi bukan berdasarkan Alkitab ya. Ya, mohon izin boleh menanggapi. Silakan Pak. Mari Pak. Jadi saya sangat tertarik dengan apa yang Bapak ajarkan kepada kami mengenai bahwa jemaat yang bertumbuh itu tidak harus dalam tanda kutip selalu melulu dengan gembalanya atau dengan mentornya atau seniornya atau apalah itu ya sebutannya. Saya mengalami itu di tengah-tengah pengembalaan. Ada satu jemaat yang memang hari ini sedang mengalami sakit kanker ya kan. Sebelumnya juga sudah 1 tahun itu mengalami gangguan-gangguan kesehatan dan akhirnya tahun ini memang sudah fix cancer ya, cancer otak gitu. Nah, tapi selama ini memang beliau tidak pernah mengeluh kepada pendeta, kepada pengerja, kepada saya. Paling dia hanya say hello, tolong doakan. Lalu sebagai hamba Tuhan, saya juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, kok kayak ini domba ini butuh perhatian khusus. Ya, tentu kita kunjungi kan,
Kita kunjungi, kita tanya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa saya tidak mau bergantung kepada hamba Tuhan, tidak mau bergantung kepada pelayan Tuhan, bukan berarti tidak membutuhkan, tapi saya hanya perlu Tuhan sendiri. Saya bisa sendiri selama saya masih bisa, selama saya masih mampu untuk berseru kepada Tuhan. Dan itu satu hal yang luar biasa. Dan hari ini diteguhkan dengan pengajaran yang Bapak sampaikan. Artinya memang kita harus mengajar jemaat itu sampai kepada titik kedewasaan rohani. Jadi jangan sedikit-sedikit pendeta, sedikit-sedikit hamba Tuhan. Nah, nanti memang jatuh-jatuhnya, jadi sudah banyak fakta pengkultusan tadi, Pak. Ya, pengkultusan ya, betul ya? Itu. Nah, bahayanya di situ. Dan saya juga ada beberapa kesaksian, tapi satu saya sampaikan. Ada sahabat saya juga di gereja tertentu, ya di dekat-dekat kita sini kan, gereja besar, dan ketika membicarakan gembala itu sepertinya lebih dari Tuhan, gitu loh. Nah ini kan sangat sangat disayangkan ya. Ya ini mungkin salah satu domba yang sesat. Nah itu yang perlu harus kita rampas dari kesesatan. Ya mungkin saya sebagai sahabatnya mungkin ya tugas saya, atau mungkin ada orang lain yang kenal, mungkin ya tugas mereka, kira-kira begitu. Jadi artinya memang tidak selesai dengan kita ajarkan hal yang instan tadi. Dan itu kan membentuk karakter kekanak-kanakan. Ketika sesuatu tidak terjadi dengan metode yang instan tadi, ya ada kemungkinan kecewa. Pendeta pembohong, hamba Tuhan tukang kumpul, dan sebagainya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Munito. Iya, memang ya Pak. Jadi tugas kita mendewasakan mereka. Sepakat Pak, supaya terkadang memang ya Pak Mulyoto, uniknya banyak juga gembala yang suka kalau jemaatnya itu bergantung dengan dia. Nah, apa motifnya ini kadang-kadang kita harus teliti. Apa motifnya kalau jemaat itu bergantung kepada gembalanya? Ini kadang-kadang kan bahaya Pak. Ya, motif-motif yang tidak harus bisa terjadi itu sangat terbuka kemungkinan. Ya, sangat-sangat terbuka kemungkinan. Ya, ada suatu kesaksian ya seorang hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Ini jemaat memang dari non-Kristen, ya, dari non-Kristen kemudian percaya Yesus dan kemudian baru mulai ya ibadah, baru mulai melayani Tuhan gitu ya. Dan Bapak ini sangat baik, sangat care. Memperhatikan kebutuhan gereja, apa yang perlu di gereja itu dia belikan. Gereja panas, dia belikan AC. Nah, kemudian gereja perlu bangku, dia belikan bangku. Karena memang terbeban gitu. Dan gembala ini lihat, wah jemaat ini baik sekali gitu. Tahu Bapak Ibu. Ya gembala ini memang ya kadang-kadang ya aduh nggak semua mudah kiranya jangan kita begitu ya, janganlah, kita doakan lah ya Tuhan jauhkan dan kita harus komitmen. Ya gembala ini telepon ya minta dikirimkan kendaraan. Bapak Ibu bayangin loh, karena benar-benar gembala ini sudah baca bahwa jemaat ini melekat hatinya ya, minta kendaraan, dikasih kendaraan. Coba bayangkan. Minta apa lagi? Untuk ke rumah. Itu isi rumah diisi terus. Ya, kulkas apa segala macam dikasih sampai. Coba bayangin loh. Bapak Ibu, apa ya saya bilang ya? Rasa-rasanya kalau demikian itu bukan lagi sehat. Itu tidak sehat lagi. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, kalau sampai kepada tendensi ya memberikan untuk memenuhi kebutuhan gembala ini minta ini kasih, ini kan kasih, tidak lagi sehat. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu tercelikkanlah jemaat ini bahwa dia sedang dimanfaatkan.
Jemaat ini sadar akhirnya dia sedang dimanfaatkan. Tetapi karena memang dasarnya baik, dia tidak pernah persoalkan. Dia tidak minta kembalikan, enggak. Hanya dia tersadarkan, tercelikkan pikirannya, hatinya, dan akhirnya dia mencari gereja yang lain. Nah, Bapak Ibu, itu bisa terjadi dan bukan hanya bisa, banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, terakhir itu tahun lalu itu di akhir tahun kita dikejutkan dengan gereja di Korea, ya, gembala yang maaf ya, itu dalam tanda kutip moralnya dengan jemaatnya loh, ya, korbannya berapa orang itu korbannya, bayangin loh, kalau sudah mengkultuskan ini sangat membahayakan, materi bisa keluar dan bahkan hidupnya dia berikan, dan bisa terjadi penyimpangan yang mengerikan. Nah, oleh sebab itu jaga, ya, jarak harus ada, batasannya apa, harus ada batasannya, ya, batasannya harus ada, ya, tidak boleh berlebihan, maka itu akan membahayakan dan ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu jatuh ke dalam dosa. Ya, yang kemarin di Semarang, di Surabaya, ya Pak Andra tahu juga kan, Semarang di Surabaya itu sudah masuk penjara Bapak Ibu, masuk udah, dan langsung Hotman Paris Hutapea yang mewakili langsung di media banyak sekali kok. Yang begitu-gitu kalau sudah sampai mengkultuskan, kebablasan. Ingat, daging kita lemah. Ingat, daging lemah. Oh, gembala sidang Pak, mau gembala sidang sekalipun, daging sama-sama lemah. Dan bahkan ketika sudah gembala sidang, ketika sudah dia punya nama, punya pengaruh yang kuat, di situ lebih membahayakan, lebih mengerikan. Apalagi kalau misalnya semua perkataan itu dianggap sebagai suatu kebenaran, dan itu sudah mengerikan Bapak Ibu. Maka disitulah awal-awal nanti kejatuhan, jatuh, hancuran, awal kehancuran. Nah, demikian Bapak Ibu pertemuan kita malam ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, ya silakan. Mari saya. Ya, kita belum sampai ke digitalnya ya. Next kita akan bahas tentang digitalnya, ya, pengembalaan era digital. Bapak mengenai gembala yang terakhir Bapak sampaikan, Ya, Ibu. gembala yang spektakuler banget. Iya. Kalau saya bilang, melihat dia ini hanya simpel aja. Dia ini tidak memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu aja. Kalau menurut saya, dari versi saya itu, kalau dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, dia pasti tidak punya kemampuan untuk seperti yang Bapak cerita tadi. Ya, Ibu, tapi juga harus digarisbawahi ya, Bu. Harus digarisbawahi adalah sekalipun punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sekalipun punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, harus digarisbawahi ya, Bu, bahwa daging itu tetap lemah. Kalau dia dekat dengan Tuhan ya, menurut saya ya, dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia mau lakukan apa-apapun, dia dia tanya kepada Tuhan apa maunya Tuhan. Iya. Tanya dalam arti dia cocok nggak nih, Alkitab bilang begini nggak nih? Ya. Firman Tuhan bilang begini nggak gitu loh. Ya, itu kalau dia sampai seperti tadi, iya, dia tadi seperti tadi, aku pikir dia tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia ya punya pengetahuan, tapi enggak ada. Jadi maksud Dia saya, enggak takut Tuhan, Pak. Dia tidak takut Tuhan, itu aja. Jadi maksud saya, Ibu, sekalipun seseorang memiliki spiritualitas yang baik, memahami firman Tuhan yang baik, harus sadar betul bahwa daging lemah. Itu, Bu. Bahwa harus menyadari bahwa dia pun lemah. Nah, itu bukti dalam Alkitab sudah cukup banyak, Bu. Daud itu sangat-sangat luar biasa, Bu, kalau pujian penyembahan, Bu. Daud itu tipologi orang yang wow, hatiku. Tuhan katakan aku berkenan kepada Daud.
Tapi lihat Bu, daging lemah. Itu dia. Bahkan Abraham yang disebut ya bapak orang beriman, bapak orang percaya itu Bu, lemah juga Bu. Di mana lemahnya Bu? Waktu Sarah bilang, kita tidak akan punya anak dari fisik kita. Terus bagaimana? Lihat itu pembantu yang di rumah kita, Hagar. Lah terus gimana kata Abraham? Dari situ nanti kamu punya keturunan. Coba bayangkan, Abraham Bu, bapak orang beriman, kurang apa lagi Bu? Abraham bilang, iya juga ya. Diambillah Hagar. Tapi Tuhan bilang, hei Abraham, bukan dari dia keturunanmu, bukan dia ahli waris. Salah mereka berdua Bu. Demikian juga Salomo yang beriman, jatuh. Demikian juga Simpson, orang yang nazar di hadapan Tuhan. Yang diurapi Tuhan luar biasa, jatuh. Nah, jadi maksud saya gini Bu, ya saya ngerti maksud Ibu tadi, tapi harus ada garis besar, harus ada pengertian. Orang yang dekat sekali dengan Tuhan pun ya harus sadar betul daging lemah. Iblis terus mengincarnya. Iblis terus, udah banyak contoh dalam Alkitab. Gitu loh Bu. Itu yang maksud saya Bu. Karena kita Iya betul sih Pak. di kemah. Ini kemah kita Bu. Ini daging, ini kemah yang belum dilepaskan. Kita menantikan kemah ini dilepaskan, barulah menggunakan tubuh yang disempurnakan. Jadi bagaimana dong Pak supaya mereka jangan jatuh? Ya, selalu waspada. Bang Napi bilang, waspadalah, waspadalah. Iya, Ibu. Boleh tambahin? Ya, silakan. Ya, kita mengingat kejadian aja bagaimana mula pertama manusia itu bergaul akrab loh dengan Tuhan. Ya. Manusia bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi kita ingat bahwa Adam itu, kata-kata Adam itu, Adam diambil dari tanah. Jadi memang daging itu lemah. Ya, tidak waspada, digoda oleh iblis, sementara sudah dikatakan Tuhan, itu bergaul akrab loh sama Tuhan, manusia pada saat itu. Terus dirayu oleh ular, tertarik akhirnya. Padahal sudah diwanti-wanti, sudah dikasih tahu bahwa apabila engkau memakan buah itu, engkau pasti mati. Tapi manusia lebih memilih karena daging lemah itu. Nah, itu dia. Memilih untuk apa yang dia lihat, oh itu kayaknya enak ya, gitu. Akhirnya mereka melanggar. Itu aja Bu Yulia. Dan akibatnya sampai sekarang kita semua hidup dalam dosa semua, dosa dari satu Adam. Betul. Jadi Pak, Dan kan makanya kita udah tahu ibadah manusia itu harus memang kami, lemah Bu. ya. Hah? Kalau ibadah harus Maksud ada kami. gimana Pak Mulyoto? Nggak jelas. Makanya harus sering-sering berdoa dengan konsep doa Bapa kami dalam ibadah, dalam persekutuan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan coba-coba bawa diri dalam pencobaan. Iya. Itu Bu. Ya, antisipasinya Pak yang aku bilang kan sudah ada contoh ya. Mereka itu nabi-nabi besar ya, Abraham, ada juga Daud. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Itu udah contoh untuk kita saat ini. Nah, bagaimana kita memprotek diri untuk tidak kita jatuh dalam situ? Bukan kita mau kompromi. Nabi besar aja jatuh kok dalam dosa. Maksud saya bisa tidak jatuh dalam dosa? Maksud saya itu ke situ, Pak. Maksud saya ke situ. Ya, itu Pak. Artinya kita kalau selalu dekat dengan Tuhan, kita melakukan apa yang maunya Tuhan gitu loh. Jadi, itu aja. Memang bukan berarti saya ngomong gini dan nanti saya tidak akan jatuh dalam dosa. Yang penting saya selalu berusaha, saya mau buat segala sesuatu yang maunya Tuhan. Itu dulu deh.
Yang penting Betul. saya pada konsepnya itu. Ya, jadi benar Ibu. Intinya berjaga-jaga. Iya, Berjaga-jaga iya, dan jangan buka celah. Jangan iya, sekali-sekali membuka celah. Yang kemarin iya, ini contoh saja ya. Ini daerah iya, Jawa Timur ya, Jawa Timur. Jadi gembala ini melihat bahwa bapak bapak ini seorang bapak dipecat dari pekerjaan. Ya, dipecat dari pekerjaan, maka bapak ini dibawalah ke lingkungan pastori. Pastori itu banyak kamar, ya karena disuruhlah bapak ini tinggal di situ nggak usah bayar dan disuruhlah bapak ini ikut ya jaga-jaga gereja, bersih-bersih gereja. Bapak ini ternyata punya anak gadis. Oh, bayangin loh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sering bertemu, ya awalnya cuman ya baik, ya mengantar gitu kan, mengantar naik motor jatuh Bu. Nah ini contoh iya, contoh saja. Jadi jangan kita pikir oh ini kan gembala, wajarlah gembala ini bonceng misalnya bonceng jemaatnya kan gembala pasti menjaga diri lah. Yang iya, namanya menjaga itu waspada itu harus gitu loh. Saya selalu iya, tekankan begini. Saya kan punya mahasiswa juga ya. Saya pembekalan ya. Mahasiswa kami saya bekali sebelum berangkat praktek 1 tahun di lapangan. Saya bilang, kamu mahasiswi yang cewek jangan sekali-sekali dibonceng-bonceng oleh gembala. Loh, emang nggak boleh, Pak? Tidak boleh. Jadi bagaimana Pak? Kalau kamu mau dibonceng, maka lebih baik dibonceng oleh yang wanita. Atau dibonceng oleh ibu-ibu. Atau dibonceng oleh yang sesama gender. suara hilang ya Pak? Oh, tes. Apakah suara saya hilang? Iya, oh ya, Tes. sekarang jelas Ah, Pak. ya, oke. Jadi saya selalu bilang, jangan sesekali membonceng atau dibonceng oleh gembala, ibu gembala, lawan jenis. Itu kemungkinan jatuhnya besar. Apalagi sering bersama. Saya selalu tekankan mahasiswa yang akan PKL di tempat kami, Bu. Maka saya pun praktekkan itu. Jangan sekali-sekali bonceng mahasiswi. Ngapain dibonceng? Oh, Pak, ini mau suruh yang orang itu, mahasiswa yang lain bonceng. Gitu, Bu. Jadi memang harus dijaga. Memang harus kita jaga. Ya, jangan yang Iya, kecil-kecil pun iya kelihatan Pak, ya. setuju Pak. Ya, itu kelihatan kecil. Iya, Tapi itu kita harus jaga. Ya, misalnya ada yang betul Pak. jemaat juga. Jemaat misalnya Bu, Pak bisa kalau saya naik motor, oh maaf, ya ini suruh pengerja aja. Kan begitu. Ya, ngapain kita bonceng ibu-ibu? Ya suruh pengerja yang cewek juga gitu. Nah yang gitu-gitu Bu, menutup Iya, celah-celah. iya Itu betul Pak. itu mewaspadai Iya, justru setuju Pak. ya, Memprotek diri. ya, Iya, justru waktu kita lakukan itu tanda saat kita sadar kita lemah. Itu tanda kita sadar kita iya, menjaga firman Tuhan. iya setuju Pak. Itu. Jadi jangan pikir-pikir ini. Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu bonceng anak lajang, ya nggak boleh. Jangan. Pak, kasihan. Ya, kalau kita kasihan, mending kasih ongkos ojek selesai. Benar nggak, Bapak Ibu? Jadi Iya, ada caranya. Ada caranya. Oh, misalnya ini anak gadis, ya. Nah, ini tak kasih ongkos ojekmu pulang. Wah, selesai. Nah, itulah kita sadar betul, ya, waspada betul akan hal itu. Nah, itu yang maksud saya, Bu. iya, setuju Pak. Iya, Saya juga lihat ada gembala saya juga begitu. Dia kalau mau berkunjung iya. ke rumah seseorang, misalnya ke rumah keluarga A, pasti dia harus bawa Hmm, majelis. betul. Dia tidak sendiri, apalagi ke rumah rumah duda atau janda. Iya, Dia selalu bawa. Dia nggak mau jalan sendiri. iya. Ibu pok di Cibubur ya? Kalau Pak Mulyoto, Pak
Iya, Pak Mulyoto ini memprotek diri, Pak, aku tahu dia. Suatu ketika dia pernah diundang temannya, ulang tahun, dia nggak mau datang karena dia bilang, "Masa saya diundang ulang tahun, saya aja istri saya nggak diundang?" Iya, betul. Dia nggak datang nih Pak Mulyoto nih. Memprotek diri, Bu. Ya. Iya, memprotek diri. Oke, Bapak Ibu, Tuhan berkati. Iya. Ya. Ya, silakan. Siapa yang memimpin kita dalam doa, Bapak Ibu, silakan. Ya, Oke, saya Saya, Pak. Rianto. berdoa ya. Ya, silakan Pak Bu Rianto. Riani silakan. Oh, ya. Oke, yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk pelajaran yang sudah kami terima sepanjang waktu 2 jam ini, Bapak. Biar berkat-Mu tercurah bagi kami, memberikan hikmat kepada setiap kami, Tuhan, supaya kami menjadi gembala-gembala yang diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kami semua, Bapak, khususnya juga untuk hamba-Mu, Pak Nathan, yang sudah mengajar kami. Biarlah hikmat-Mu, berkat-Mu turun kepada hamba-Mu, sehingga banyak murid-murid yang dilahirkan, Bapa. Kami bersyukur dan sebentar kami akan menutup. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, Berkati. Shalom. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sabtu ya. Dosen. Hari Sabtu ya. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. Shalom. Selamat malam. Shalom.